Anjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membuat video pengukuran ketinggian dari tiang lampu menggunakan klinometer sederhana. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Boma Putra Iwawan, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sukmayandi, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Kade Ira Chandali Ananda, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Nino Putri Herlanti Trinita, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Gita Gustiawati Savitri, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nela Sri Paramiardhani dengan nomor absen 3. Yuk simak videonya. Klinometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemiringan atau elevasi suatu permukaan terhadap bidang data. Jadi alat ini banyak digunakan dalam bidang geografi, kehutanan, teknik sipil, dan juga survei lapangan. Fungsi utama klinometer adalah menentukan kemiringan lereng, tinggi objek seperti pohon atau bangunan, serta membantu analisis topografi dan perencanaan konstruksi. Langkah kerja pembuatan. Pertama, siapkan alat dan bahan berupa busur derajat, pipa, benang, temperat, dan lem. Kedua, tempelkan pipa pada sisi lurus busur derajat menggunakan lem hingga sejajar dengan garis dasar busur. Ketiga, ikatkan benang pada lubang atau titik pusat busur derajat agar benang dapat menggantung bebas. Keempat, ikat pemberat di ujung benang supaya benang tetap lurus ke bawah karena gaya gravitasi. Kelima, pastikan benang dapat bergerak bebas dan pipa terpasang kuat serta sejajar dengan busur derajat. Keenam, klinometer siap digunakan dengan mengarahkan pipa ke objek. Adapun cara penggunaannya, yang pertama, tentukan titik tempat pengamat berdiri pada permukaan yang datar. Gunakan meteran untuk mengukur jarak mendatar dari posisi pengamat ke kaki tiang bendera. Catat jarak tersebut sebagai jarak pengamatan. Yang kedua, ukur tinggi mata pengamatan dari permukaan tanah menggunakan meteran. Data ini diperlukan karena pengamatan dilakukan dari posisi mata bukan dari tanah. Yang ketiga, menentukan dan memahami garis bidik. Garis bidik biasanya berupa sisi lurus busur atau pipa yang dipasang sejajar sebagai alat membidik sasaran. Yang keempat, pegang klinometer sejajar dengan mata pengamat dan arahkan garis bidik secara horizontal. Dan yang kelima, arahkan garis bidik klinometer ke puncak tiang bendera. Perhatikan posisi benang pada skala busur derajat, lalu catat besar sudut yang terbentuk. Tinggi pengamat yaitu 1,72 meter. Kemudian sudut yang diperoleh dalam saat pengukuran itu 132 derajat. Kemudian sudut elevasi diperoleh dengan mengurangkan sudut yang terbaca pada skala busur dengan 90 derajat karena garis vertikal dan garis horizontal saling tegak lurus. Sudut yang terbaca pada klinometer adalah 132 derajat, maka sudut elevasinya adalah 132 derajat dikurang 90 derajat yaitu 42 derajat. Kemudian diketahui tinggi pengamat yaitu 1,72 meter. Jarak pengamat ke objek yaitu 6 meter. Kemudian sudut elevasi yaitu 42 derajat. Ditanya, berapa tinggi tiang lampu?
kita menggunakan rumus tan, kita masukkan sudut elevasinya yaitu tan 42 derajat sama dengan Y per 6. Jadi 0,900 per 1 sama dengan Y per 6. Kita kalikan silang, jadi Y sama dengan 6 dikali 0,900. Y sama dengan 5,4. Kemudian kita mencari tinggi tiang lampu dengan rumus Y ditambah tinggi pengamat. Jadi kita masukkan angkanya itu 5,4 ditambah 1,72, hasilnya itu 7,12 meter. Jadi tinggi tiang lampu itu 7,12 meter. Berdasarkan hasil pengukuran yang kami peroleh pada tinggi tiang lampu yaitu 7,12 meter. Kendala dari penggunaan alat ini adalah yang pertama akurasi rendah. Pengukuran sangat bergantung pada ketepatan membaca skala busur derajat dengan posisi benang, sehingga hasilnya kurang presisi dibandingkan alat digital. Yang kedua, benang mudah bergerak tertiup angin, sehingga sudut yang terbaca bisa berubah dan tidak stabil. Yang ketiga, kesalahan pengamatan atau human error. Perbedaan sudut pandang mata saat membaca skala dapat menyebabkan kesalahan pembacaan sudut. Yang keempat, sulit digunakan pada kondisi tertentu. Penggunaan di medan tidak rata, cahaya kurang, atau jarak pandang terbatas dapat menyulitkan pengukuran. Yang kelima, keterbatasan bahan. Bahan sederhana seperti pipa dan benang mudah rusak atau berubah bentuk, sehingga mempengaruhi keakuratan alat. Yang keenam, tidak cocok untuk pengukuran detail. Alat ini lebih cocok untuk pengukuran perkiraan, bukan untuk pengukuran yang membutuhkan ketelitian tinggi seperti pengukuran teknis. Setelah melakukan pengamatan dan juga praktik secara langsung, penggunaan kilometer sederhana ini membantu kita memahami mengenai sudut kemiringan. Kegiatan ini melatih ketelitian, kemampuan membaca skala, kemampuan mengamati, dan juga kerjasama dalam tim. Meskipun masih ada kendala yang dipengaruhi oleh kesalahan pembacaan dan juga kondisi lingkungan, tapi alat ini masih bisa digunakan untuk mengukur perkiraan dan harus digunakan secara hati-hati. Baik, sekian video dari pengukuran ketinggian dari tiang lampu dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.